Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuhala ma ba'd. Melanjutkan materi tentang pengantar zikir. Berkaitan dengan zikir ini, ketika kita bicara tentang tuntunan dalam syariat kita, dalam agama Islam, maka kita akan menemukan bahwa zikir yang ada dalam syariat kita ini, ketika jelas bersumber dari Quran atau dari sunnah, maka sikap yang harus kita lakukan dua. Pertama, mengimani, membenarkan, dan yang kedua, taat, patuh. Itu sikap sebagai seorang beriman. Lalu, ketika kita bicara tentang zikir yang akan dikerjakan, sama dengan ibadah-ibadah yang lain, setiap zikir yang dikerjakan, maka syarat untuk diterimanya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua, mutaba'ah atau mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diajarkan, dan sikap inilah yang dikedepankan pada saat kita berhadapan atau bertemu dengan tuntunan. Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya ibadah yang dikerjakan ini hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan pujian, tidak juga takut dicela oleh orang, tidak mengharapkan bahwa kita ini dikenal sebagai orang yang rajin berzikir, juga tidak berharap agar orang lain tidak mencela kita, mencaci maki kita. Maka sikap yang dikedepankan adalah sikap untuk betul-betul menyerahkan ini semua kepada Allah SWT, dan Allah dijadikan tujuan segalanya. Kemudian yang kedua, yang dinamakan mutaba'ah, artinya mengikuti tuntunan. Nah, maka pada saat kita bicara tentang zikir, dengan dua jenis zikir yang ada, bagi yang membagi dua atau yang membagi tiga, kita mengikuti sesuai dengan aturan atau tuntunan yang ada. Bagi yang membagi menjadi dua, artinya zikir itu ada yang mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak ini artinya zikir yang tidak diatur secara khusus, tidak diatur waktunya, tidak diatur tempatnya, tidak diatur jumlahnya, tidak diatur caranya, tidak diatur dengan aturan-aturan khusus dalam hadis khusus atau ayat khusus, maka dia masuk kategori zikir mutlak. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan zikir tersebut tanpa ada ketentuan jumlah, tanpa ada ketentuan tempat, tanpa ada ketentuan waktu, dan yang lainnya. Contohnya misalnya istighfar. Istighfar yang mau kita baca bisa dibaca kapanpun. Mau pagi, siang, sore, malam, tidak ada ketentuan. Yang mau baca 5 kali boleh, 10, 15, sampai 50, 100, 150, tidak ada ketentuan. Mau dibagi, misalnya pagi baru sempat hanya 12, siang 18, sore, malam, dan seterusnya. Yang sampai akhirnya dalam sehari, ternyata jumlahnya alhamdulillah bisa mencapai 100 misalnya. Atau 112, 115, maka zikir seperti ini masuk kategori zikir yang tadi diistilahkan dengan zikir mutlak. Zikir mutlak ini artinya zikir yang tidak dibatasi dengan ketentuan khusus. Yang kedua, ada zikir yang dinamakan dengan zikir muqayyad. Zikir muqayyad adalah zikir yang dibatasi dengan aturan-aturan khusus. Misalnya dibatasi dengan jumlah khusus, waktunya khusus, tempatnya khusus, caranya khusus. Nah, kemudian bahkan mungkin bacaannya dan cara membacanya dengan khusus misalnya, ini semuanya berarti zikir yang muqayyad. Ya, tulisannya dalam huruf Latin MUQ, ya, dengan huruf Q. Ini muqayyad, mim, qaf, ya, dal, muqayyad. Nah, zikir muqayyad ini jumlahnya sebenarnya tidak banyak, tetapi justru inilah yang perlu kita pelajari, supaya kalau kita sudah mengetahui bahwa ini termasuk kategori zikir yang muqayyad, berarti sisanya zikir mutlak. Artinya kalau kita tidak melihat bahwa ini zikirnya khusus, dibatasi dengan ketentuan khusus, berarti pada prinsipnya dia masuk kategori zikir mutlak. Nah, ini yang dinamakan dengan kita ittiba. Masing-masing ada ketentuannya. Yang zikir muqayyad berarti dibaca sesuai dengan tuntunannya. Tapi kalau zikirnya mutlak, maka kita boleh memperbanyak membaca
Itu artinya kedua-duanya dengan cara yang berbeda tadi sesuai dengan tuntunan. Orang yang perbanyak zikir dengan bentuk zikir yang mutlak tadi, itu artinya sesuai dengan tuntunan. Tapi orang yang membatasi dengan zikir karena jumlahnya dibatasi juga sesuai dengan tuntunan. Nah, inilah makna dari ittiba atau mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.